terlebih di saat pandemi COVID-19 ini. Nilai Bitcoin menjulang tinggi dibandingkan dengan sejumlah saham yang harganya justru menurun drastis. Mata uang kripto pengelolaannya menggunakan teknologi blockchain yang terdesentralisasi dan transparan, dan karena tidak memerlukan intermediaries seperti bank atau lembaga jasa keuangan lainnya, maka menjadi hemat dan privasi terjaga. Bapak, Ibu, Ananda para mahasiswa sekalian, di Indonesia, Bitcoin merupakan cryptocurrency yang secara resmi diperdagangkan di bursa berjangka. Berdasarkan peraturan Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas, Kementerian Perdagangan RI nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan fisik aset kripto atau crypto asset di bursa berjangka. Di Indonesia, meskipun Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berpendirian bahwa Bitcoin ataupun mata uang kripto lainnya bukan dan tidak diperkenankan menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, sejak 2 tahun yang lalu, Bank Indonesia sudah mulai mengkaji untuk mempertimbangkan uang rupiah digital dengan teknologi blockchain yang mengutamakan dan akan tetap memiliki aset yang menjadi dasar transaksi dan memperhatikan peningkatan efisiensinya terhadap perekonomian. Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa sekalian, dunia internasional seperti IMF dan Uni Eropa telah menyuarakan pandangannya bahwa transformasi digital perlu disikapi secara proaktif sambil mengurangi potensi risiko. Hal ini juga berkenaan dengan stablecoin, yaitu mata uang kripto yang dijamin dengan nilai aset yang mendasari. Banyak stablecoin yang dipatok dengan rasio 1:1 dengan mata uang fiat tertentu seperti dolar Amerika Serikat dan euro dan dapat diperdagangkan di bursa. Di Indonesia juga sudah terdapat startups yang bergerak di bidang stablecoin dengan menamakan sebagai Indonesia Rupiah Token atau Indonesia Rupiah Digital. Bapak, Ibu, Ananda, dan para mahasiswa sekalian, mengingat Indonesia Banking School ini berspesialisasi di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital, maka perkembangan yang sangat aktual yang berkenaan dengan mata uang kripto dan stablecoin ini amat relevan untuk menjadi pengetahuan para mahasiswa kita di IBS dan di Indonesia. Oleh karena itulah, kita sangat beruntung dapat menghadirkan Mas Jet Sutoyo BSc MBA yang insya Allah akan memaparkan mengenai apakah itu mata uang kripto, bagaimana cara bekerjanya, bagaimana manfaatnya bagi masyarakat dan negara Indonesia, termasuk bagaimana interaksinya dengan lembaga intermediasi bank, serta peranannya terhadap bank digital. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumaning Tuti S. Sutyon. Bapak, Ibu, dan para partisipan, kami juga memohon untuk dapat mengisi link guna meningkatkan kembali mutu webinar selanjutnya. Link dapat diakses di kolom chat yang ada di bawah. Terima kasih. Peserta yang berbahagia, mari kita ikuti acara utama, yaitu webinar dengan tema Introduction to Crypto and How It Will Disrupt or Complement to the Future of Digital Banking. Dengan pembicara Bapak Jet Sutoyo, BSc MBA, CEO Pintu, yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Dr. Insinyur Batara Maju Simatupang, MT MPhil CMBA. Sebelumnya saya akan bacakan CV moderator pada hari ini. Dr. Insinyur Batara Maju Simatupang, MT MPhil CMBA, meraih gelar doktornya pada bidang Business Administration, Finance and Banking di Maastricht School of Management di Belanda, dan beliau juga meraih gelar master dalam 2 bidang, yaitu Magister Teknologi di Institut Teknologi Bandung dan Master of Philosophy di Maastricht School of Management di Belanda. Dan dalam profesinya beliau menjabat sebagai CEO PT Sri Maharaja Nusantara tahun 2018 dan beliau juga pernah menjabat sebagai AVP atau Assistant Vice President
Corporate Banking 4 di Bank Mandiri tahun 2012-2015. Dan saat ini beliau juga sebagai senior trainer di LPPI dan juga merupakan dosen tetap Magister Manajemen di STIA Indonesia Banking School. Kepada Bapak Dr. Insinyur Batara Maju Simatupang, MT.MPhil CMBA, dengan hormat kami silakan. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih Saudara Ronaldo yang telah memandu. Yang kami hormati Ibu Dr. Kusumaning Tuti, Ketua STIA IBS, para pimpinan IBS dan juga para undangan yang senior dari berbagai institusi. Terima kasih atas kehadirannya dan juga yang kami banggakan seluruh mahasiswa dan juga peserta yang ikut dalam webinar ini. Kami sampaikan juga di sini tema yang akan disampaikan itu merupakan Introduction to Crypto Asset Opportunities in Indonesia Market and Banking Industries. Kalaupun ini ada perubahan sedikit, tetapi tetap kita fokus kepada bagaimana crypto asset. Dulu, ya mungkin sekilas teknologi blockchain ini sebenarnya ditemukan pada tahun 82 ya oleh Chaum yang kemudian berkembang pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto yang mengembangkan cryptocurrency Bitcoin. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu pimpinan tadi, di Indonesia Bitcoin ini dikenal sebagai aset kripto. Nah, dia merupakan exchange di bawah kendali perdagangannya di bawah Bapepti. Saat ini terrekod ada 13 perusahaan perantara aset kripto yang sudah memperdagangkan seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, Binance Coin, dan Dogecoin yang berbasis mata uang IDR atau rupiah. Nah, ternyata cryptocurrency ini juga berkembang, ya, merupakan uang digital karena ada perbedaan antara uang elektronik dan uang digital yang sangat signifikan. Nah, belakangan ini dibesut oleh katakanlah seperti Libra, dibesut oleh Facebook, ada juga yang terakhir negara yang akan meluncurkan mata uang digital yaitu China dengan nama Digital Currency Electronic Payment atau biasa dikenal Crypto Yuan atau Digital Renminbi. Nah, bagaimana peran daripada aset kripto ini ke depan? Apalagi tadi baru 2 tahun yang lalu ini sudah menjadi bagian daripada yang dikaji oleh Bank Indonesia. Nah, kini sudah hadir Bapak Jet. Saya akan membacakan CV beliau. Mas Jet ya tadi ya, Mas Jet Sutioyo, BSc MBA. Beliau dari Harvard Business School ya, alumni dan sebagai founder and CEO Pintu. Ya di sini beliau konsentrasi penuh. Halo, digital first digital asset platform in Indonesia. Jadi beliau adalah suatu praktisi yang bergerak ya di dalam aset-aset blockchain. Dan saat ini leading Brooklyn-based blockchain venture lab dan solution company. Dan kemudian the JEP-led product development of a cross-chain atomic swap solution yang disebut ini called Liquidity, which allowed participants to transferly swap digital asset without intermediation, ya, tanpa intermediasi. He had also conducted research with the MIT Digital Currency Initiative of Crypto Asset Valuation. Nah, kehadiran beliau sangat berarti untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya prospek daripada aset kripto ini ke depan, bagaimana tantangannya, dan juga prospek aset kripto ini apakah bisa menjadi disrupsi atau menjadi complementary di dalam
industri keuangan di Indonesia, khususnya perbankan. Untuk itu, tidak berlama-lama kami undang Pak Jeb untuk memaparkan. Waktu Pak Jeb ini ada 60 menit untuk memaparkan apa saja yang akan menyangkut crypto asset ini. Waktu dan tempat silakan Pak Jeb. Terima kasih Dr. Batara untuk memberikan waktunya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Pertama-tama saya ingin mengatakan terima kasih untuk diberikan kesempatan memberikan seminar ini, terutama kepada Dr. Kusumaning Tuti S. Sutyono yang sudah mengundang saya untuk mengisi acara ini. Sekarang mungkin saya akan mulai sedikit dengan nama perusahaan kami ya, Pintu. Jadi sebenarnya kami menamakan perusahaan kami Pintu itu dengan visi sebenarnya, bahwa suatu hari kami melihat masa depan di mana banyak anak-anak muda dan orang-orang di Indonesia itu akan memiliki crypto aset. Dan kita sendiri memiliki misi bahwa kita akan menjadi gerbang untuk membantu transfer of asset dari jenis-jenis aset lain terhadap cryptocurrency. Jadi mungkin itu sedikit background tentang nama kami. So, hari ini mungkin saya akan melakukan 3 bagian ya. Agenda di hari ini saya akan menjelaskan pertama tentang background dari blockchain sendiri, historical evolution dari crypto asset, dan juga tentang berbagai macam jenis crypto asset yang sudah ada di luar sana. Bagian kedua, kita akan masuk ke dalam outlook dari cryptocurrency market baik di Indonesia maupun di luar, bersama regulatory landscape yang sudah ditetapkan untuk cryptocurrency ini. Dan di bagian ketiga mungkin saya akan sharing sedikit tentang Pintu sendiri, development yang sudah kita lakukan selama ini beserta tim-tim dan background tentang company kami. Jadi kita bisa mulai dengan dasar fundamental dari Bitcoin dan cryptocurrency, yaitu blockchain. Blockchain ini sebenarnya secara simpel adalah sebuah distributed ledger technology, di mana setiap blok itu dia akan merekod transaksi-transaksi yang dilakukan di atas blockchain dan dijadikan satu menjadi suatu blok. Dan ini akan terus berjalan mulai dari launchingnya sebuah blockchain sampai present time, jadi sampai sekarang. Jadi contohnya misalnya kita melihat ke Bitcoin blockchain, itu kita bisa dengan mudah melihat setiap transaksi yang sudah dilakukan di atas blockchain tersebut, dan juga record dari setiap account yang di-record di atas blockchain dan isinya. Jadi ada berapa jumlah aset kripto di setiap account. Sehingga ini membuat kita lebih transparan ya, bisa dikatakan suatu teknologi yang jauh lebih transparan dan juga mengkonek semua orang ke suatu ledger atau database yang terhubung dan di-share oleh setiap orang. Dan ini merupakan suatu fundamental change dari apa yang kita lakukan sekarang di dunia perbankan. Jadi ini comparison sedikit tentang centralized system versus decentralized system. Jadi di dunia finansial sekarang bisa dikatakan kebanyakan teknologi itu termasuk fintech dan e-wallet dan e-money itu tetap masih menggunakan sistem sentralisasi, di mana setiap intermediary mereka keep their own ledger atau database, dan mereka akan melakukan transaksi dan akan melakukan settlement atau reconciliation antara satu dengan yang lain. Dengan cara ini, walaupun ada benefitnya, ada plusnya, tetapi juga ada banyak cons-nya ya. Contohnya, kalau saya ingin mentransferkan uang dari Indonesia ke US atau manapun di dunia, itu banyak sekali intermediary di mana mereka akan relay satu ke institusi lain untuk mentransferkan uang tersebut, sehingga cost-nya juga menjadi sangat tinggi. Di setiap titik intermediary tersebut juga ada potensial untuk failure atau kena hacking, sehingga itu juga menjadi sebuah resiko yang harus kita jaga juga.
Nah, di sisi lain, di sisi decentralized, sistemnya sangat berbeda, di mana kita bisa membayangkan ini seperti internet untuk uang, di mana semua orang terhubung dengan suatu layer blockchain atau protokol level layer, dan setiap orang bisa dengan mudah connect themselves to the blockchain dan melakukan transaksi. Dan kebanyakan kali transaksi ini bisa dikatakan bisa settled dengan waktu yang jauh lebih cepat daripada sistem tersentralisasi karena banyaknya jumlah intermediasi tersebut. Sedikit tentang progres dari blockchain sendiri ya. Aplikasi pertama dari blockchain itu dimulai dengan adanya Bitcoin. Bitcoin itu meluncur ke pasar dunia di tahun 2009, just after the financial crisis in 2008. Nah, Bitcoin itu dikonsepsikan sebagai sebuah mata uang atau digital asset alternatif yang sifatnya deflationary dan fixed in amount, sehingga banyak orang mulai meng-compare Bitcoin ini seperti digital gold yang baru, karena sifatnya seperti komoditas, karena jumlahnya terbatas. Di awal-awal, banyak orang menggunakan Bitcoin untuk border transactions ya, seperti tadi sudah disampaikan dengan Budi. Nah, seiringnya dengan waktu, blockchain ini juga berkembang. Selain Bitcoin, ada pula kemajuan dan launchingnya dengan blockchain-blockchain lain. Contohnya seperti Ethereum. Di mana Ethereum ini sifatnya sedikit berbeda. Karena dia ini sebuah blockchain di mana kita bisa membuat token-token lain ataupun program-program lain yang di mana kita bisa melakukan smart contract atau programmatic action yang menghubungkan sebuah nilai aset terhadap sebuah action. Sehingga banyak orang mulai menggunakan platform Ethereum ini untuk melaunching token mereka sendiri atau untuk melakukan fundraising yang sempat heboh di tahun 2019 yang dinamakan ICO. Nah, dari sini ada pula kemajuan di dunia kripto, di mana tahun 2016, tahun 2017 itu keluar yang namanya USD Tether, di mana pertama kalinya ada sebuah aset atau token di atas blockchain yang terhubung 1:1 langsung dengan aset fiat, yaitu US dollar dalam hal ini. Nah, perkembangan ini sangat cepat. Contohnya USDT sendiri, USD Dollar Tether, itu sekarang sudah ada hampir $18 billion in assets under management. Jadi ada $18 billion of fiat aset yang duduk di bank untuk membacking 1:1 dengan USD Tether ini. Nah, sekarang kita di tahun 2020, saya rasa kita mulai masuk masa transisi, di mana yang tadinya kebanyakan innovator dan early adopter yang menggunakan blockchain, sekarang kita akan masuk ke fase early majority, di mana mass market akan mulai mengadopsi cryptocurrency dan blockchain. Terutama dengan adanya project dari Facebook yaitu Libra, dan juga negara Cina mengeluarkan dan sekarang lagi mentesting CBDC mereka, digital currency negara mereka. Ini saya rasa akan mendorong penggunaan crypto aset atau aset digital ke mass market. Sedikit tentang karakteristik Bitcoin ya. Bitcoin itu adalah sebuah digital currency yang berbasis blockchain. Transaksi di atas Bitcoin blockchain ini biasanya tarifnya sangat murah atau bisa kan relatif murah ya. Untuk melakukan transaksi ke kemanapun di dunia, contohnya, itu cost-nya, fee-nya sekitar $1-2 kira-kira, dan mungkin memakan waktu 2-3 menit. Ini bisa dikatakan jauh lebih efisien dibanding kita harus melakukan transaksi lewat sistem perbankan, terutama lewat SWIFT, yang bisa makan waktu lebih banyak dan cost-nya lebih tinggi. Bitcoin sendiri juga limited dalam amount-nya. Hanya ada 21 juta Bitcoin yang akan dibuat selama masa hidupnya. Dan sekarang ini sekitar 16 juta sudah dibuat dan sudah dalam market. Proses pembuatan Bitcoin ini melalui proses yang dikatakan mining. Nah, sebenarnya mining ini terminologinya bisa membingungkan karena tidak seperti mining yang kita tahu di dunia nyata. Tapi ini adalah sebenarnya sebuah proses di mana seorang miner melakukan verification untuk sebuah transaksi dan dia akan get rewarded untuk
melakukan verifikasi tersebut. Ini sebuah cara di mana Bitcoin blockchain memverifikasi semua transaksi dan juga meng-reward orang-orang yang melakukan verifikasi untuk transaksi tersebut. Ada sebuah karakteristik lagi yang menurut saya lumayan penting, karena dan karakteristik ini adalah namanya halving, di mana setiap beberapa tahun Bitcoin blockchain akan melalui apa yang namanya halving, di mana miner itu akan diberikan half of the rewards untuk melakukan proses verification of transaction. Apa artinya? Itu artinya over time itu akan menjadi lebih susah untuk memproduce Bitcoin baru. Sehingga ini memberikan aset Bitcoin itu sebuah karakteristik deflationary ya. Bisa dibayangkan instead of inflationary. Sehingga ini mendorong untuk storyline di mana Bitcoin itu adalah sebuah safe haven asset atau deflationary asset dan bisa dikatakan sebagai hedging untuk alternatif fiat currency. Sedikit perbedaan antara Bitcoin dengan gold contohnya. Gold ini accessibility-nya limited. Di market hanya ada beberapa player ataupun institusi yang bisa memberikan gold untuk emas untuk orang-orang beli. Secara operasional ini juga limited kan, karena biasanya juga limited waktu buka dari toko ataupun dari platform tersebut. Sedangkan di Bitcoin ini kebanyakan platform running 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. Jadi contohnya seperti platform kami sendiri, kami selalu online dan kami selalu running 24 jam sehari. Sehingga orang juga bisa melakukan trading, investasi, kapanpun di waktu hari tersebut. Nah, karakteristik kedua yang lumayan interesting adalah liquidity. Di sisi gold, ada constraint dari sisi liquidity ya. Biasanya cuma ada gold ETF dan futures contracts di Indonesia. Dan juga dari sisi spread, biasanya spread-nya juga lumayan besar untuk gold. On the other hand, di Bitcoin, orang bisa dengan mudah mengakses global crypto exchanges, di mana liquidity-nya dan spread-nya itu sangat tipis. Dan di berbagai global crypto exchanges ini, marketnya sangat liquid. Karakteristik ketiga yang lumayan menarik adalah divisibility. Jadi di sisi emas, biasanya kita hanya bisa membeli di jumlah tertentu, apakah itu 1 gram, 100 gram, atau sekian. Di sisi Bitcoin, kita bisa membeli jumlah Bitcoin dengan nominal berapapun. Rp1.000 pun juga bisa. Sehingga ini memberikan karakteristik Bitcoin yang lebih mudah untuk dipakai sebagai alat barter atau alat investasi. Nah, perbedaan kedua antara Bitcoin dan fiat money. Di sisi fiat money, yang seperti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tahu, fiat money itu dikontrol oleh Central Bank of Indonesia dan juga Central Bank negara lain. Dan ini digunakan sebagai monetary policy untuk menjaga kestabilan ekonomi dari negara tersebut. Supply dari fiat money itu bisa naik atau turun berdasarkan monetary policy dari pemerintah tersebut. Nah, ini kebanyakan dipakai juga sebagai legal form of tender. Nah, di sisi lain, di Bitcoin itu karakteristiknya decentralized. Jadi tidak ada satupun institusi di dunia yang bisa mengkontrol supply dari Bitcoin atau pembuatan dari Bitcoin. Sudah dimasukkan ke dalam protokol Bitcoin bahwa Bitcoin itu juga supply-nya limited 21 juta. Sehingga harga dari Bitcoin itu lebih diefek oleh demand and supply dari market dan tidak dari printing of Bitcoin ataupun pembuatan Bitcoin oleh sebuah institusi. Dan sehingga banyak orang menggunakan ini sebagai medium of exchange ataupun juga sebagai store of value. Tapi sebenarnya di dunia crypto aset itu banyak jenis crypto aset yang lain selain Bitcoin. Yang akan saya highlight hari ini, contohnya ada 3 jenis. Yang pertama, store of value. Orang melihat jenis tipe aset ini sebagai
store of value karena mereka merasa ini bisa dikatakan sebagai safe haven asset. Dan kenapa mereka percaya kepada hal ini? Karena jumlahnya biasanya terbatas. Jadi contohnya di sini ada Bitcoin dan ada juga Litecoin yang mempunyai karakteristik ini. Tapi di dunia kripto nggak hanya ada jenis aset seperti ini. Ada juga seperti utility token, seperti Binance Coin ataupun seperti Ethereum Coin, di mana mereka bisa digunakan sebagai alat untuk membayar transaksi yang dilakukan di atas blockchain. Jadi sebenarnya bisa dibayangkan ya, kalau Bitcoin atau Litecoin itu seperti emas, Binance Coin ataupun Ethereum Coin ini lebih seperti minyak atau oil. Jadi kita bisa menggunakan token ini untuk melakukan sebuah proses atau transaksi ataupun proses lain di atas sebuah blockchain. Tipe ketiga adalah stablecoin. Stablecoin ini adalah sebuah crypto aset yang menjadi jawaban dari masalah utama di dunia kripto, yaitu volatility dari harga. Sehingga banyak orang mulai membangun stablecoin untuk menjawab masalah ini. Jadi ada beberapa jenis juga stablecoin. Contohnya yang pertama ada yang seperti US dollar tether, yaitu 1:1 di backing oleh fiat asli. Ada juga yang tipenya algoritmik, di mana dia akan membacking aset tersebut dengan kripto aset lain. Dan berdasarkan harganya, mereka akan merubah banyaknya kripto aset yang di-lock di saat tersebut. Ada juga tipe ketiga, yang di-backing seperti DIGIX contohnya, di mana token ini di-backing oleh gold atau oleh emas dan komoditas lain, sehingga dia juga di-tie ke sebuah aset nyata, tapi dalam hal ini bukan fiat, tetapi aset physical lain. Sehingga sebenarnya banyak tipe-tipe kripto aset di luar sana. Yang bisa kita bayangkan, blockchain ini sebenarnya lebih bisa dibayangkan sebagai sebuah platform di mana ke depan akan ada banyak tipe-tipe kripto aset yang akan dibangun di atas blockchain ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, relatively tahun ini Bitcoin itu juga merupakan salah satu aset yang performance-nya bisa dikatakan jauh lebih bagus kebanding beberapa aset lain seperti gold ataupun ETF. Dan kalau kita tarik waktu ke 10 tahun ke belakang, ini juga bisa dikatakan one of the best performing crypto assets out there. Dan dari sisi global micro investors ya, Bitcoin ini sekarang juga sudah berubah. Kalau kita lihat tahun 2017, banyak investor-investor itu merupakan investor retail yang bisa dikatakan hot money ya, karena mereka akan masuk keluar sangat cepat dan juga sangat terefek oleh harga dari Bitcoin. Tapi sekarang yang kita lihat banyak institusi di Amerika yang mulai masuk untuk investasi di Bitcoin. Contohnya ada Stanley Druckenmiller, salah satu hedge fund manager di US, adapun Mike Novogratz, dan juga Jack Dorsey, founder and CEO of Twitter and Square, di mana mereka sudah mulai mengalokasikan sebagian dari aset mereka ke dalam Bitcoin dengan idea of diversification of asset. So, yang saya lihat ya tahun ini, terutama tahun 2020, kenaikan dari harga Bitcoin itu banyak didorong oleh institusi di Amerika. Kalau saya berbicara dengan beberapa teman-teman saya yang bekerja di Amerika di perusahaan-perusahaan kripto, mereka melihat banyak interest dari hedge funds, family offices, dan juga mulai mutual funds atau hedge funds, di mana mereka interested untuk mengalokasikan aset mereka, sebagian aset mereka terhadap kripto. Jadi benar-benar rally dari price tahun ini bukan lagi rally dari retail investor, tapi dari institutional investor. Jadi tahun 2019 sendiri sudah dilihat ada sekitar 2 billion US dan AUM, di mana hedge funds itu masuk ke crypto asset, dan kebanyakan korporasi atau institusi ini masuk ke Bitcoin, sekitar 97% mereka masuk ke Bitcoin dan sekitar 67% ke Ethereum. Tapi tidak cuma asset managers yang masuk ke Bitcoin. Kita juga melihat beberapa banks, payment companies yang mulai menyisihkan sebagian dari treasury mereka ke dalam Bitcoin.
tidak lama yang lalu kita melihat MicroStrategy, sebuah perusahaan di Amerika yang menginvestasikan treasury mereka sebanyak $500 juta ke dalam Bitcoin. Sejak itu kita juga lihat Square masuk $50 juta ke dalam Bitcoin sebagai part of their treasury strategy. Dan saya rasa juga banyak bank-bank lain dan atau perusahaan-perusahaan lain yang mulai memasukkan sebagian dari treasury mereka ke Bitcoin. Belum terlalu lama yang lalu, sekitar 1 bulan yang lalu, DBS secara tidak sengaja juga sudah announce kalau mereka ingin melakukan digital asset exchange di Singapura. Tapi sejak announcement tersebut mereka sudah take down this announcement karena it was a bit premature. Tapi it's very clear kalau beberapa financial institutions di luar juga sudah mulai ke arah sini. Dan saya rasa bukan hanya DBS tapi juga akan banyak institusi-institusi finansial lain yang akan mulai melayani cryptocurrency untuk pelanggan mereka. Kalau kita bicara sedikit tentang potensi dari blockchain ya, sebenarnya potensi itu sangat limitless. Hal-hal yang kita sekarang lakukan di dunia perbankan itu bisa dengan sangat mudah juga dilakukan di dunia blockchain secara decentralized dan di mana tidak ada intermediary dalam sebuah transaksi tersebut. Dan ini beberapa use case yang sudah mulai dibangun oleh beberapa player di industri ini. Ada seperti asset management, insurance, venture capital, decentralized exchange, lending maupun stable coins. Perbedaannya dengan institusi perbankan ya, di sisi ini semua transaksi itu dilakukan oleh sebuah smart contract. Smart contract ini adalah sebuah program di mana program itu sudah di-set untuk melakukan transaction secara automated atau automatic. Sehingga tidak perlu adanya intermediary ataupun seseorang yang menjadi perantara dalam sebuah transaksi tersebut. Kalau kita lihat peran kami, contohnya dalam dunia ini, kami melihat dunia perbankan itu masih sangat penting ya. Karena gimana pun kebanyakan orang dan institusi itu masih memiliki fiat ataupun jenis-jenis aset lain yang disimpan di sebuah bank. Jadi sebenarnya yang saya lihat ke depan itu role dari sebuah bank dan sebuah cryptocurrency itu akan komplementer karena mereka sebenarnya yang akan menjadi gateway ya sebelum orang bisa masuk ke dunia cryptocurrency. Perusahaan seperti kami, Crypto Exchange, kami bekerja sama dengan berbagai macam bank di mana orang bisa mendepositkan rupiah mereka untuk di exchange terhadap cryptocurrency atau crypto aset yang lain. Dan dari kita akan terhubung ke ekosistem cryptocurrency. Jadi sebenarnya yang saya lihat di sini, at least for the next 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan, dunia perbankan itu masih sangat penting untuk banyak orang ya. Dan cryptocurrency itu sebenarnya sangat dependent ke banking system juga. Ini bagian kedua, mungkin saya pengen sharing sedikit tentang crypto market outlook dan outlook dari dunia crypto ke depan. Jadi pertama dari regulatory landscape. Regulatory landscape ini berbeda-beda dari setiap negara. Tapi makin banyak sekarang yang sudah memberikan status permissive terhadap Bitcoin. Contohnya beberapa negara yang besar adalah US, Australia, maupun India. Di Indonesia sendiri sekarang itu statusnya kebelah. Di satu sisi, yang seperti tadi sudah dikatakan oleh Ibu Tito ya, Bitcoin ataupun cryptocurrency aset tidak boleh digunakan untuk pembayaran. Tapi di bawah naungan Bapepti dan Menteri Perdagangan, Bitcoin itu boleh digunakan sebagai alat investasi atau sebagai komoditi. Sehingga sekarang use case dari cryptocurrency itu masih terfokus di sisi investasi. Di bawah Bapepti sendiri, regulasinya ini bisa dikatakan lumayan mirip ya dengan
dunia stock exchange, I think. Di mana ada sebuah bursa berjangka, di mana exchange itu akan price settlement yang akan dilakukan di sebuah bursa. Ada juga depository atau custodian, di mana lembaga tersebut akan mengcustody crypto asset. Ada juga lembaga clearing yang akan meng-clear transaksi tersebut. Dan yang terakhir, ada pedagang fisik aset kripto seperti Pintu yang akan melayani customer atau pelanggan. Regulasi ini masuk ke dalam efek tahun 2019 dan bulan Februari 2020 yang seperti tadi telah dikatakan ada 13 perusahaan yang mendapat izin untuk mendagangkan fisik aset kripto. Rencananya tahun 2021 bulan Maret ini akan juga akan dibuat bursa berjangkanya beserta lembaga clearing dan custodian. Untuk saat ini peran dari custodian, bursa berjangka dan lembaga clearing semuanya masih dilakukan oleh sebuah lembaga atau suatu institution, yaitu pedagang fisik aset kripto. Tapi dengan rencananya Bapepti, hal ini juga akan dipisah ke depannya untuk menjaga safety dari pelanggan. Sedikit tentang market cap dan I think market dominance oleh berbagai macam crypto asset. Saat ini yang paling banyak digemari adalah Bitcoin. Market cap-nya as of November 2020 itu sekitar 320-330 billion dollars. Dan ini sangat jauh dibanding the second one, yaitu Ethereum, yang ketiga Tether, yang keempat XRP, dan yang kelima Chainlink, dan sebagainya. Jadi Bitcoin itu masih bisa dikatakan sebagai the king of cryptocurrency. Dan saya rasa ke depan juga akan tetap mendominasi cryptocurrency aset yang lain. Yang kedua, trading volume dari Bitcoin sendiri itu makin lama makin meningkat. Tahun 2020 sendiri, year to date itu sudah lebih dari 10 triliun US dollars of worth of Bitcoin yang bergantian tangan di seluruh exchange di dunia. Dan kebanyakan use case ini masih fokus ke online purchase atau payments, general interest, beserta investasi. Tapi bisa dikatakan juga ya, dan saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah tahu, banyak yang mengatakan Bitcoin ini adalah sebuah alat yang dipakai untuk kegiatan ilegal. Ya, memang itu benar, it's true. I think, tapi sama halnya juga seperti cash, US dollar ataupun rupiah yang bisa juga digunakan sebenarnya untuk kegiatan ilegal. Tapi sebenarnya ini hanyalah sebuah tool ya, atau sebuah aset. Itu tidak akan bisa men-stop illegal activity. Walaupun begitu, setiap pemain di industri ini juga sekarang lagi sibuk mengedepankan tools-tools yang bisa digunakan untuk memanage illegal activity ini. Contohnya, kita sudah bekerja sama dengan berbagai institusi seperti FATF untuk menggunakan travel rule saat perpindahan kripto aset dari sebuah exchange atau platform ke platform lain. Dari sisi users ya, kebanyakan ini cryptocurrency users masih didominasi oleh pria, sekitar 66%. Dari sisi umur, kebanyakan ini antara 18 sampai 44, ya, sekitar 85 sampai 90% itu umurnya antara 18 sampai 44. Dan dari sisi investasi atau trading size, lebih dari 50% itu trading antara 55.000 sampai 2 juta rupiah dalam nominal trading value-nya. Kalau kita lihat yang ini lumayan menarik graf ini ya. Kalau kita sempat melakukan sebuah survei dari independent party, di mana survei ini menanyakan orang-orang di berbagai kota tentang kepemilikan aset mereka. Yang lumayan menarik, ini adalah cryptocurrency masuk ke ranking ketiga setelah emas digital, reksadana. Yang ketiga ini cryptocurrency, justru di atas investasi lain seperti equity. Dan saya kira ini lumayan menarik karena dalam umurnya yang masih bisa dikatakan lumayan singkat, cryptocurrency ini juga sudah melakukan penetrasi yang lumayan tinggi di orang-orang Indonesia.
Kalau kita lihat market size dari cryptocurrency users di Indonesia ya, dan actually retail investor in general, sekarang mungkin bisa dikatakan ada sekitar 4,7 juta retail investors, di mana ini termasuk gold, cryptocurrency, equity, dan yang lain-lain. Tapi saya rasa opportunity untuk kepemilikan crypto aset ini akan jauh meningkat ya. Kami lihat e-wallet saja sekarang sudah hampir 55 juta user base. Dan saya rasa dengan story bahwa cryptocurrency adalah the alternative asset of the future, mungkin saya rasa retail investors of cryptocurrency itu juga bisa meningkat ke sebuah angka yang lumayan mirip dengan e-wallet di masa depan. Yang lumayan menarik juga adalah orang-orang yang biasa memasukkan aset mereka ke crypto aset itu generally memasukkan 23 kali lipat lebih banyak aset mereka kebanding e-wallet. Dan ini karena use case-nya. Kalau di e-wallet itu biasanya untuk pembayaran atau untuk spending. Di crypto asset investment platform ini use case-nya untuk investasi. Sehingga orang biasanya memasukkan jumlah aset yang lebih banyak. Dan yang menarik, trading value untuk cryptocurrency di Indonesia oleh retail traders ini bisa dikatakan hari ini sudah hampir sama dengan stock exchange ya. Retail traders hari ini trade about $14 billion USD annually di stock exchange dan sekitar 12 billion USD in cryptocurrencies. Ini lumayan menarik menurut saya karena dengan umur yang sangat singkat dia udah bisa grow sangat besar. Kalau kita bandingkan adopsi kita dibanding US ya. Di US ini banyak platform itu yang muncul tahun 2014, tahun 2015. Dan tahun 2015, pemerintah United States mengeluarkan cryptocurrency license yang pertama, namanya BitLicense. Dan sejak itu, penetrasi dari crypto aset itu jauh meningkat dari 1,8 juta users ke 32 juta users hari ini, atau 10% dari population. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia ini masih bisa dikatakan kita behind the US. Indonesia hari ini ada sekitar 2 juta users yang memiliki crypto aset, atau 0,8% dari populasi. Dan sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat hal ini terjadi. Yang pertama, beberapa platform ini baru muncul di Indonesia 1-2 tahun ke belakang. Dan yang kedua, yang lebih penting, kripto ini baru menjadi legal tahun 2019 dengan adanya regulasi dari Kementerian Bapepti, dari Kementerian Perdagangan di bawah naungan Bapepti. Sehingga saya rasa ini akan menjadi sebuah dorongan kalau kita lihat 5 tahun ke depannya. Estimasi kita tuh tahun 2025 penetrasi Indonesia akan menyaingi where the US is right now, yaitu akan menjadi 28 juta user base atau sekitar 10% dari populasi Indonesia. Dan kenapa saya bisa yakin tentang hal ini dari opinion saya sendiri? Karena juga dari sisi makro ada beberapa secular trends yang mendorong storyline dari Bitcoin. Yang pertama adanya currency debasement dari berbagai negara di seluruh dunia dengan adanya printing of new money. Yang kedua, adanya regulatory dan political support dari Kementerian Perdagangan dan Bapepti sehingga membuat credibility dan legalitas Bitcoin dan cryptocurrency itu lebih legitimate. Dan yang ketiga, adanya sifat manusia yang hungry for yield ya. Dengan interest rate yang terus-menerus menurun, banyak orang yang ingin sebuah aset kelas yang akan membuahkan mereka returns yang lebih tinggi. Dan saya rasa dengan beberapa tren ini akan mendorong adopsi dari cryptocurrency. Kalau kita bandingkan sedikit dengan Korea ya, hari ini di Korea itu ada sekitar 3,8 juta users atau 7,6% dari population. Yang seperti saya katakan tadi, Indonesia itu sekitar 1,8 sampai 2 juta. Dan kita lihat di tahun 2025 akan naik ke 28 juta, atau 15 kali lipat. Dan share of wallet-nya juga lumayan interesting, karena di Korea itu share of wallet untuk orang yang memiliki kripto itu lumayan tinggi, yaitu 24% dari GDP per kapita mereka.
di Indonesia sekarang itu 8%, dan saya kira ini akan naik ke angka 13% di tahun 2025. So what does it mean untuk kita, untuk market kita? I think ini akan sangat fast growth-nya di 5 tahun ke depan. Dan kita estimasi annual transaction dari cryptocurrency itu bisa mencapai 76 billion US dollars annually. Sedikit tentang background dari crypto aset dan pemakaiannya di Pintu. Jadi di market ini sebenarnya tipe user kita sangat polarized ya. Di satu sisi ada tipe user yang 1% dari user adalah pro traders dan early adopters. Dan di sisi lain ada 99% dari new users itu merupakan investor yang baru terhadap cryptocurrency dan juga merupakan casual traders. Dan mereka memiliki kepentingan dan keperluan yang sangat berbeda. Di satu sisi, the pro traders and early adopters, mereka menginginkan sebuah optimized desktop experience, advanced interface with complicated features dan low cost. Dan di sisi lain, untuk investor baru di casual traders, mereka menginginkan sebuah experience yang lebih mudah. Mereka menginginkan pembelian melalui mobile, being able to go to highly educational dan easy to use user experience, dan juga melakukan segala halnya dengan cepat. Jadi being able to go dari zero to crypto di bawah 10 menit contohnya. Jadi Pintu ini adalah the first and only platform yang fokus ke new investors. Jadi kami sangat fokus ke orang-orang yang ingin memiliki cryptocurrency untuk pertama kalinya. Dan dengan konsep ini kita juga melayani customer kami dengan interface yang sangat mudah untuk digunakan. Saat ini kami memberikan opsi untuk membeli 11 tipe digital asset seperti Bitcoin, Ethereum, US Dollar, Tether, Binance, Rupiah Token, dan banyak yang lain. Beberapa highlight dari platform kita, Anda bisa membeli cryptocurrency dengan sangat cepat. Kita menerima deposit dan withdraw ke semua bank di Indonesia. Untuk deposit itu gratis dan untuk withdrawal-nya itu ada fixed fee 4.500. Dan prosesnya sangat cepat dan mudah juga untuk melakukan hal ini. Kami juga melakukan banyak edukasi as part of our mission. Ada in-app news dan education section di aplikasi kami. Kami juga melakukan banyak sesi-sesi Ask Me Anything atau learning session melalui webinar. Dan kita juga secara reguler memposting berbagai konten di YouTube ataupun di sosial media lain. Sedikit tentang legalitas, kami juga sudah mendapat license dari Kementerian Informasi, Kominfo, dan juga dari Bapepti. Hari ini kita sudah ada sekitar 60 team member yang datang dari unicorn teknologi di Indonesia ataupun di Southeast Asia, dan juga dari dunia perbankan banyak yang sudah menjoin tim kami. Tim kami ini growth-nya lumayan cepat. Di awal tahun kita sekitar 15 orang. Sekarang kita sudah 60 orang. Ya, kira-kira itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing sedikit tentang cryptocurrency. Semoga juga bisa membantu untuk pengetahuan Bapak-bapak dan Ibu-ibu senior yang saya hormati. Ya, dan saya sekarang terbuka untuk menjawab pertanyaan kalaupun ada pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeff atas paparannya, sungguh menarik. Ya, ini merupakan suatu yang kompleks ya menurut saya karena mengaitkan antara perbankan yang tidak bisa terlepas juga dengan kripto. Nah, bagi para peserta, apabila ada pertanyaan silakan nanti dimasukkan di question and answer. Namun demikian ada pertanyaan ini Pak Jeff yang mungkin datangnya dari Pak Untoro, Ketua P3M IBS. Lebih kurang adalah kira-kira apa risiko yang akan dihadapi oleh suatu bank sentral bila menerbitkan cryptocurrency atau digital currency, dan bagaimana dampaknya ke suatu negara yang ekonominya terbuka sebagai penerbit digital currency? Mungkin sebagai awal
pertanyaan mungkin bisa Pak dipaparkan. Silakan Pak Jeb. Ya, terima kasih. Saya rasa ini sudah merupakan sebuah topik yang sangat penting, apalagi dengan adanya US dollar tether dan juga China melakukan CBDC mereka sendiri. Mau tidak mau, bank sentral kami ataupun private company harus melakukan inovasi untuk mengeluarkan stablecoin dalam jenis rupiah ya suatu hari. Karena kalau tidak, dimanapun ya orang juga bisa mendapatkan akses ke stablecoin dari negara lain. Sehingga ini menurunkan power untuk Central Bank Indonesia melakukan macroeconomic policy untuk menjaga kestabilitasan rupiah. Saya rasa ini juga sangat penting adanya rupiah stablecoin. Karena mau tidak mau, pembayaran ataupun transaksi di Indonesia itu yang cuma legal itu hanyalah rupiah. Jadi untuk mendorong inovasi, kita juga memerlukan sebuah stablecoin ataupun CBDC yang berbentuk rupiah. Mungkin dari sisi resiko ya, resiko dengan kita tidak membangun CBDC sendiri adalah masyarakat Indonesia menggunakan CBDC dari negara lain. Ini terus terang adalah sesuatu yang yang saya rasa semua orang juga tidak inginkan kan, karena itu akan menurunkan power dari Central Bank of Indonesia. Kira-kira begitu Pak Batara. Baik Pak Jeb, mungkin terkait dengan kebijakan perbankannya tadi dikatakan bahwa memang kalau kita lihat Bank Sentral Indonesia itu belum mengaksep, tetapi dalam kajiannya. Namun kalau kita melihat memang terinformasi dari CBNC bahwa digital currency electronic payment itu yang pertama kali mungkin negara yang akan meluncurkannya adalah China. Dan mereka tadi sudah disampaikan, mereka juga membuat bandingan asetnya 1:1, sehingga di pasar itu mereka sudah merekrut atau katakanlah membeli di pasar internasional sebagai balancing asetnya dalam bentuk emas lebih kurang 5.000 ton di pasar internasional. Kira-kira kalau menurut Pak Jeb di sini, apakah memang tujuan mereka dengan melakukan digital currency electronic payment ini dengan membackup aset itu, apakah ini serta-merta bisa mereka menyelenggarakan atau meluncurkan ini dan memaksa dunia melakukan pembayaran melalui digital currency electronic payment mereka? Kira-kira gimana Pak Jeb? Saya rasa negara China itu lumayan pintar dengan melakukan ekspansi atau roll up dari divisi mereka. Mereka pertama menggunakan beberapa platform-platform yang sudah banyak digunakan di China seperti WeChat atau WePay dan Alipay untuk launching CBDC tersebut. Di step kedua saya rasa mereka akan mendorong penggunaan CBDC ini dengan mereka melakukan atau melalui trade routes, ekspor dan import. Dengan hal tersebut mereka bisa mengkontrol payment system ini untuk ekspor dan import dan mulai move away dari menggunakan international system, payment system ataupun kayak SWIFT yang selama ini dikontrol oleh negara dari bagian barat ya. Saya rasa itu yang akan terjadi dan saya rasa mau banyak orang yang berhubung dengan pasar Cina akan mulai menggunakan CBDC tersebut. Tapi di sisi lain, by the way, di sisi lain mungkin sistem blockchain yang digunakan Cina ini sifatnya sedikit berbeda karena sifatnya lebih tercentralized ya, bisa dikatakan centralized instead of decentralized. Jadi kita bisa bayangkan seperti internet di China ini kan internetnya sifatnya tertutup atau sensor dibandingkan dengan di US di mana platformnya internetnya terbuka. Jadi blockchain ini mungkin juga bisa dibayangkan akan ada dualisme antara blockchain yang sifatnya tertutup dan blockchain yang sifatnya lebih terbuka. Oke, makasih Pak Jeb. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Pak Heri Anson. Lebih kurang ini peluang apa yang dapat dimanfaatkan perbankan atas cryptocurrency ini? Dan juga
pertanyaan lanjutannya dari Fazamer, ya. Di sini disampaikan bagaimana cara memulai berinvestasi dalam Bitcoin atau cryptocurrency. Mungkin ini dulu Pak, sementara Pak. Silakan Pak Jeb. Mungkin di pertanyaan yang pertama Pak Batara tentang manfaat bagi dunia perbankan ya. Iya. Saya rasa kita bisa melihat Bitcoin itu sebagai aset, tipe aset yang baru. Jadi gimana pun, I think banyak orang akan menginginkan diversifikasi aset atau investasi merupakan suatu hal yang sangat mudah dilakukan dan menjaga portfolio dari segala macam investor kan. Kalau kita lihat dari viewpoint ini, diversification, Bitcoin bisa dilihat sebagai suatu aset yang bisa dibeli untuk diversifikasi dari portfolio seseorang. Saya rasa itu yang bisa memanfaatkan dari sisi klien sebuah bank ya. Di sisi lain kalau kita gunakan untuk international payment atau remittance, mungkin ini juga bisa membawa manfaat untuk menurunkan cost dan fee yang dilakukan untuk settlement. Saya tahu ada beberapa bank yang sudah mulai melakukan piloting project dengan blockchain seperti XRP dan beberapa blockchain lain untuk melakukan international settlement. Saya rasa di mana bank akan bermanfaat itu adalah di transaksi-transaksi yang sifatnya global atau cross border. Karena kalau sifatnya domestik, saya rasa itu sudah lumayan baik di-serve oleh domestic payment systems. Dan yang kedua ya, pertanyaan kedua ya, silakan Pak. Tentang cara investasi. I think saya rasa yang paling baik adalah dengan sistem dollar cost averaging. Jadi secara bertahap, sedikit demi sedikit membeli Bitcoin. Itu menurut saya cara paling responsibel ya untuk melakukan investasi. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan juga, prospek Bitcoin ya di Indonesia ke depan. Apakah ini hampir bersamaan, tapi mungkin ini lebih dalam lagi mungkin bisa digali Pak. Apakah dapat menjadi alat bayar di Indonesia ya? Kemudian juga ini Ibu Deni ya, Deni dari universitas mengatakan ini karena dia mendengar dilarang oleh OJK. Apakah seperti itu? Namun demikian, mungkin Pak bisa dijelaskan nggak Pak? Kalau misalnya ini dijadikan alat pembayaran, sementara di Indonesia ini under Bapepti, artinya dia sebagai komoditas. Kira-kira gimana relevansinya nanti ini kalau dia bisa menjadi alat pembayaran sementara dia komoditas yang diperdagangkan sebagai tadi exchange atau aset kripto. Silakan Pak Jeff. Ya. Jadi secara untuk alat bayar, saya rasa Bitcoin itu ke depan tidak mungkin digunakan sebagai alat pembayaran. Bukan karena nggak bisa dilakukan, tapi secara praktis harganya terlalu volatile. Sehingga kita tidak bisa menggunakan atau mematok Bitcoin ke transaksi sehari-hari. Misalnya saya membeli kopi ataupun membayar untuk tiket bus, nggak mungkin saya bayar dengan Bitcoin karena unit of account ini merupakan sebuah unit of account yang harganya terlalu volatile. Tentang larangan OJK ya tentang Bitcoin ini, saya rasa yang melarang itu Bank Indonesia kalau tidak salah. Dan mengenai penggunaan untuk alat bayar, karena menurut saya secara realistik ini Bitcoin ini nggak mungkin menjadi alat bayar. Kita harus balik ke kepercayaan kita terhadap rupiah sih, I think untuk digunakan sebagai alat bayar. Saya lihat ke depannya yang paling memungkinkan adalah rupiah itu yang ditokenisasi atau dibuat sebagai sebuah stable coin. Nah sekarang nih ini hal yang lumayan menarik ya. Karena di regulasi Bank Indonesia itu, stable coin ini masuk ke dalam sebuah gray area. Karena ini bukan e-money, di mana sebuah e-money itu menggunakan sistem elektronik yang sifatnya centralized, ada prinsipalnya, dan dia juga tidak masuk ke cash atau ke cryptocurrency. Dia juga tidak masuk ke cryptocurrency, karena ujung-ujungnya sifatnya 1:1 dan masih di backing oleh
rupiah atau fiat nyata. Sehingga dia masuk ke sebuah gray area, dan saya rasa ke depannya ini merupakan sesuatu yang perlu kita perjelas ya dari sisi regulasi. Oke, baik. Makasih Pak Jeb. Mungkin di antara para peserta atau ada senior-senior kami, ada yang mau ditanyakan, bisa di-raise up, Pak. Silakan. Mungkin sementara menunggu pertanyaan, this is my own question. Ya. Pak, kira-kira Pak ini, karena kalau kita lihat itu misalnya tadi ada stable, ya distablekan, dikoinkan, jadikan token lah seperti itu. Nah, sementara katakan tadi China tadi itu sudah melakukan membuka gateway-nya untuk menjadi melakukan digital money itu sebagai alat pembayaran yang sah. Dan tentunya ada pemaksaan-pemaksaan tentunya yang terkait dengan perdagangan dengan mereka itu akan dipaksa untuk menggunakan alat bayar mereka. Nah, dari sisi makroekonomi, kira-kira ini kan akan merubah suatu tatanan treasury yang sangat radikal ya. Karena tadi kalau kita lihat sistem pembayaran, remittance bisa diatur dengan SWIFT dan sebagainya, sementara kalau kita lihat teknologi ini digunakan seperti BNI lah Pak. BNI itu sudah menggunakan teknologi blockchain ini untuk menerbitkan LC antara beberapa parti ya dengan perbankan. Nah, bagaimana dengan pembayarannya? Misalnya juga tadi dikatakan itu dilakukan pembayaran dengan stable coin, kemudian apakah ini bisa berlaku secara internasional atau hanya kita lakukan di lokal saja? Sementara tadi kita juga memikirkan transaksi yang seperti ini haruslah masuk ke ranah internasional. Demikian Pak, kira-kira gimana Pak? Terima kasih. Mungkin saya rasa ya ke depannya feeling saya transaksi antara yuan dan contohnya yuan, renminbi CBDC dan juga rupiah CBDC itu akan dilakukan di sebuah cryptocurrency exchange atau platform, ataupun mungkin bank-bank yang mengadopsi dua hal tersebut. Saya rasa kita tidak bisa lari dari kenyataan kalau ke depannya mungkin ada two global reserve currencies ya, yang tadinya US dollar, sekarang mungkin bisa menjadi adanya US dollar dan juga the Chinese CBDC, ya, yuan ataupun renminbi. Dan saya rasa perdagangan internasional itu akan balik lagi depend on country atau negara yang mana yang kita melakukan perdagangan. Tapi hal tersebut akan saya rasa mungkin bisa dilakukan dengan yuan renminbi contohnya antara China dan Indonesia, yuan renminbi dengan rupiah stablecoin contohnya, dan mereka melakukan barter atau transaksi dengan dua token atau koin tersebut, sehingga kita juga mungkin masih bisa menjaga sovereignty dari currency kita. Apakah ini menjadi dorongan ya dengan adanya tadi kondisi seperti itu? Apakah ini akan mendorong otoritas moneter misalnya mempercepat untuk melaksanakan stablecoin tadi ya, karena kalau kita lihat tadi ada yang mewakili yang bukan otoritas, mewakili katakanlah semacam Bitcoin Indonesia IDR. Nah, ini kan nanti akan simpang siur ini, siapa yang memiliki otoritas, siapa yang tidak, tetapi dia membawa IDR dalam bentuk Bitcoin. Kira-kira gimana nih Pak? Saya rasa perlu dibuka dialognya yang lebih intensif dengan berbagai macam institusi ya. Masalahnya saat ini beberapa institusi ini mungkin masih lebih fokus terhadap digitalisasi dari rupiah sendiri ke e-money. Sekarang Indonesia ini kan masih di sistem atau di masa di mana kita lagi transisi dari cash ke digital money. Mungkin tahap dari digital money ke tahap berikutnya yaitu CBDC mungkin akan makan beberapa tahun ke depan, dan itu juga tidak akan datang dengan cepat. Adopsi sendiri dari beberapa macam rupiah based stablecoin ini juga masih sangat rendah kebanding adopsi dari e-wallet ataupun e-money yang lain. Oke, makasih Pak Jeb.
Kami persilakan para peserta untuk memberikan pertanyaan. Kami melihat di dalam question and answer ada pertanyaan. Di sini disampaikan, kalau memang misalnya Bitcoin tidak dapat dijadikan alat pembayaran, ini diambil contoh Facebook misalnya, dengan mencoba masuk membentuk alat pembayaran Libra. Apakah kira-kira ini secara global akan punya impact kepada Indonesia dan juga pada mata uang lainnya? Kira-kira gimana Pak ya? Saya rasa pemerintah Indonesia tidak akan mengizinkan contohnya Facebook ataupun Libra mata uang ini untuk digunakan di Indonesia untuk pembayaran terutama. Saya rasa itu akan sangat menurunkan sovereignty dari Bank Indonesia untuk melakukan monetary policy ya. Jadi saya rasa ini tidak akan terjadi. Setahu saya Facebook dan Libra sendiri juga mendapat banyak tantangan dari negara mereka sendiri, dari US dan juga dari berbagai negara lain. Sistem yang dipakai Facebook untuk membangun Libra itu lumayan unik. Jadi di konsepnya mereka menginginkan Libra ini di-backing oleh berbagai macam bonds dari negara-negara, beberapa negara, US dan beberapa negara lain. Sehingga dia itu Libra ini sebuah stable coin yang value-nya link ke berbagai macam currency di dunia. Jadi secara konsep seperti itu. Tapi saya rasa dalam praktis tidak akan bisa digunakan sih sebenarnya untuk alat pembayaran. Baik Pak. Setuju Pak, karena kalau undang-undang mata uang itu adalah mengatakan ya bahwa mata uang itu adalah wibawa negara, harkat negara. Jadi kemungkinan untuk mengaksep yang demikian itu membutuhkan suatu pemikiran yang lebih jauh lagi, terutama masalah undang-undangnya. Mungkin ini ada pertanyaan dua terakhir Pak, yang bisa seandainya Pak ini, bagaimana teknik bahwa currency digital yang digunakan merupakan ya katakanlah dikeluarkan oleh pihak otoritas. Ketika uang digital itu sudah berada di masyarakat. Kira-kira ini seperti apa Pak? Itu yang pertama. Dan yang terakhir di sini, katakanlah ya harus ada regulator yang bertugas untuk mengatur, mengawasi dalam rangka keamanan, kepastian aturan main, dan juga perlindungan konsumen. Untuk menjadi otoritas kripto ini, siapa kira-kira yang punya authorize? Apakah nanti di sini tetap mungkin dilakukan oleh otoritas moneter atau mungkin dimungkinkan untuk melakukan otoritas baru atau seperti apa? Kira-kira Pak, itu yang mungkin pertanyaan yang dikemukakan oleh para peserta. Silakan Pak. Baik Pak. Mungkin saya jawab bagian kedua dulu ya. Dari sisi instansi pemerintah, saya rasa yang mestinya menjaga sektor ini, saya rasa kalau sifatnya masih dalam bentuk komoditas ataupun investasi, masih baik untuk diatasi oleh Bapepti ya. Tapi begitu sifatnya masuk ke sistem pembayaran ataupun ke keuangan, nah itu saya rasa perlu dipikirkan kembali apakah itu Bank Indonesia ataupun OJK yang mengregulasi pemakaian tersebut. Balik-balik kayaknya saya rasa harus balik ke landasan use case-nya apa. Kalau use case-nya untuk investasi atau trading, it's okay untuk di Bapepti. Tapi kalau use case-nya emang masuk ke pembayaran, itu harus kita pikirkan kembali sih. Oke Pak. Kemudian yang pertama tadi Pak. Technical rollout ya. Technical, iya. Technical rollout dari sebuah CBDC. Jadi kalau di China itu kita lihat mereka rollout-nya melalui e-wallets dan juga melalui bank-bank. Saya rasa itu bisa juga dilakukan di Indonesia ya. Dari instansi yang mengeluarkan stablecoin ini, dia bekerja sama dengan bank-bank sebagai sub-accounts, di mana setiap institusi ini membuka sebuah sub-account di atas sebuah blockchain, dan dia nanti juga ada wallets untuk setiap user base. Tapi dari sisi blockchain dan dari sisi recordnya semuanya masih dikontrol oleh instansi pemerintah, itu bank sentralnya China. Sebenarnya ada beberapa cara untuk
technical rollout dari CBDC ini. Dan itu conversation-nya bisa panjang kalau kita bicara tentang berbagai macam hal. Oke, sangat menarik Pak Jeff, ini perbincangan kita, juga pertanyaan-pertanyaan yang datang dari floor. Siapa tahu masih ada pertanyaan yang mungkin dari Ibu Kusumaning Tuti, ada pertanyaan Bu? Oke, baiklah. Dengan terbatasnya waktu kita, ya kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Jeff di sini, Mas Jeff tadi katanya. Terima kasih atas kontribusi yang luar biasa. Saya pikir ini adalah hal-hal yang baru. Saya tidak akan memberikan satu summary lagi di dalam perbincangan ini, tetapi yang jelas kita ketahui bahwa pemerintah mau tidak mau, atau katakanlah otoritas moneter sebagai otoritas di dalam tugasnya, salah satunya adalah sistem pembayaran, mau tidak mau harus mengkaji ini lebih cepat lagi, karena mungkin dorongan-dorongan dari dunia luar menggunakan BCDV tadi ini, ya, ini akan mungkin mencuat di dalam waktu yang tidak lama. Apakah kita akan berdiam diri, maka kita akan terdisrupsi, atau kita akan bertindak secara proaktif. Ya, semoga Bank Indonesia dalam hal ini bisa melakukan dengan cepat, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh Pak Jeff tadi adalah kalau dia dalam konteks komoditi, maka yang berlaku Bapepti. Tetapi dalam konteks pembayaran, maka itu adalah authorized-nya Bank Indonesia. Baiklah, terima kasih Pak Jeff atas segala paparannya. Terima kasih sekali lagi. Semoga pada kesempatan lain tidak jemu untuk dapat juga men-sharingkan informasi yang terbaru mengenai perkembangan kripto aset ini, sehingga semakin banyak orang di Indonesia memahaminya lebih lanjut di dalam hal mereka apakah berinvestasi atau tidak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Ronaldo untuk dapat melanjutkan ya. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Dr. Insinyur Batara Maju Simatupang, MTM Pilsa MBA. Selanjutnya pemberian plakat secara virtual sebagai tanda terima kasih kepada pembicara dari Indonesia Banking School. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Jet Sutoyo, BSc MBA, CEO Pintu. Dan semoga apa yang dipaparkan oleh pembicara dan moderator dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga dapat membangun perekonomian Indonesia kembali dan semakin berjaya untuk Indonesia. Pengumuman e-sertifikat dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini berakhir sudah webinar pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan webinar, mahasiswa dan pimpinan Indonesia Banking School beserta jajarannya, mahasiswa dan dosen dari seluruh Indonesia, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di Instagram di @IndonesiaBankingSchool, dan video ini dapat disaksikan ulang di YouTube channel kita di Indonesia Banking School. Dan kami informasikan bahwa akan ada orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno pada tanggal 21 November 2020 pada wisuda online Indonesia Banking School. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ilya, terima kasih banyak Bu Ilya. Pak Rahmat, tadi ada Pak Rahmat juga, terima kasih banyak sudah hadir. Pak Abraham. Ibu Ilya, apa kabarnya Ibu Ilya? Baik, Bu Evi. Siapa itu teh? Iya, Ibu Evi. Aku baru suaranya aja yang saya kenal. Buka ya. Bu, itu besok linknya tolong ya.
Oh, ya Bu, ya. Oke, selamat ya Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, thank you so much ya. Ya, Bu. Kayaknya nanti perlu ada, jangan bosan ya, dalam skop yang lebih kecil. Terima kasih banyak Bu udah diberi kesempatan. Senang bisa sharing-sharing juga. Apalagi dengan banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang lebih senior. Mungkin di lain waktu saya juga harus banyak belajar dari bapak-bapak, ibu-ibu. Makasih, Masih Pak Jeff. merupakan banyak yang ya, terima kasih. Ibu Titu, terima kasih banyak Bu tangannya. Selamat atas acaranya Pak Batara, Pak Jeff. Pak Himawan, apa kabar Pak? Terima kasih Baik, Pak. Terima kasih Bu. Pamit ya Bu. Ayo. Terima kasih banyak Pak Bu Titu, ya Pak Batara, terima kasih. Saya pamit juga Bu. Ini kamera saya agaknya problem di komputer jadi nggak bisa keluar wajah saya Bu. Ya ini Pak Om. Iya, saya Iya. aja juga terima kasih. Itu menarik kok tentang cryptocurrency, meskipun perdebatan saya bilang pasti suatu saat pasti seru lah.
Selamat sore Bu Titu. Selamat sore Pak Abraham. Mohon maaf tadi saya keluar sebentar pas sesi Q&A Bu. Oh Ternyata udah selesai Bu ya. iya udah selesai. Sesuatu hal yang baru sih, banyak yang mungkin belum dapat angle yang apa ya, kan ini benar-benar baru, walaupun di Indonesia perkembangannya luar biasa pesat Pak. Betul. Agak susah juga Bu pencernanya tadi Bu. Iya Kak, saya maklum. Saya sebelum mulai ini nih diskusi panjang dengan Jen. Betul. Udah panjang lebar. Tapi Jadi, menambah mungkin wawasan Bu. kapan-kapan kita bisa undang lagi untuk forum. Iya. Menambah wawasan tapi Iya. Bu. Iya. Selama ini kan udah dengar. Iya, ini dalam lebih apa? kenyataannya. Iya. Ya Bu. Tadi ada grafik presentasi yang menarik loh Pak buat bursa. Iya betul Bu. Tahun 2020 ini Bitcoin meningkat luar biasa transaksinya. Betul. Jadi iya. balik dengan investasi di saham Betul, di masa betul. pandemi. Bisa jadi kompetitor nanti. Saling mengisi maksudnya Bu. Diversifikasi Ya, betul. produk investasi. Betul. Iya. Bu mau tanya kalau yang besok itu, ya. Bu Tito mohon maaf, kalau yang besok itu besok, linknya berbeda silakan dengan Pak hari kalau ini. mau hadir Pak. Iya. Nanti Berbeda saya dengan kirim. hari ini ya linknya. Ya Pak, apa nggak dengar Pak? Linknya berbeda dengan hari ini ya Bu ya. Oh beda. Linknya yang saya kirim itu Pak. Oh belum saya kirim ya Pak ya. Nanti Sudah saya. Bu. Sudah ya. Sudah, cuman ketika saya mau daftar harus install lagi ya Bu ya. Oh gitu. Coba nanti saya kirim ininya Pak. Apa namanya? Passcode ya. Passcode-nya nanti saya kirim semua. Baik. Nanti malam saya kerjain Pak. Terima kasih loh Bu. Ya Ini Pak. Pokoknya setiap memungkinkan saya berusaha join karena bervariasi, wawasan yang sangat bervariasi menurut saya. Senang gitu. Terima kasih juga kehadirannya. Iya. Buat lebih semarak Pak. Betul. Terima kasih juga Bu Nuri, Pak Batara, Pak Sparta. Makasih Pak Abraham. Iya. Terima kasih Pak Bambang. Sampai jumpa yang kemudian. Saya pamit, mohon izin Bu. Mari silakan Pak. Sekali lagi terima kasih buat Ibu dan Bapak-Bapak. Yo, makasih Pak, makasih. Makasih Pak. Makasih Bu Nuri, Pak Batara. Sama-sama Bu, makasih. Semoga membawa manfaat yang besar Bu. Terima kasih Pak. Oh ya. Yuk saya live ya. Makasih Bu. Makasih Pak Batara. Makasih Pak Sparta. Dengar kabar baik. Sehat Pak. Besok datang Pak ya. Hadir Pak, hadir. Pengalaman pertama, sudah online. Betul Pak, betul. Ya. Oke Pak. Saya mohon izin Pak ya. Ibu Nuri juga mohon izin semua. Makasih. Sama-sama Pak Batara. Yo Pak.